Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kartikasari. Saya dari Fakultas Pendidikan Ilmu Ekonomi di Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang dasar-dasar pendidikan, hakikat manusia dan perkembangannya. Seperti apa? Mari kita simak videonya. Hakikat sifat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya. Bentuknya, misalnya, orang hutan bentuk tulang belakang seperti manusia, berjalan tegak dengan menggunakan kedua kakinya, melahirkan, menyusui anaknya, dan memakan segalanya. Bahkan Charles Darwin dengan teori evolusi telah berjuang menentukan bahwa manusia berasal dari primat atau kera, tapi ternyata gagal karena tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa manusia muncul sebagai bentuk ubah dari primat atau kera. Disebut sifat hakikat manusia karena secara hakiki sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Selanjutnya, wujud hakikat manusia. Wujud hakikat dari sifat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan terdiri dari beberapa hal. Wujud hakikat manusia ada 3. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Berkat adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki manusia, maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Hal ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dan membuat jarak dengan orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi perlu dibina melalui pendidikan. Peserta didik diajar agar belajar dari pengalamannya, mengantisipasi keadaan dan peristiwa, belajar melihat prospek masa depan dari sesuatu serta mengembangkan imajinasi kreativitasnya sejak masa kanak-kanak. Yang ketiga, kata hati. Kata hati juga sering disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati, dan sebagainya. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik atau yang buruk, dan yang benar atau yang salah bagi manusia sebagai manusia dalam kaitannya dengan moral atau perbuatan. Kata hati merupakan petunjuk bagi moral atau perbuatan untuk melihat alternatif mana yang terbaik, perlu didukung oleh kecerdasan akal budinya. Yang keempat, moral etika berbeda dengan etiket. Moral atau etika menuju pada perbuatan baik atau benar, ataukah yang salah, yang berperi kemanusiaan atau yang jahat. Sementara etiket hanya berhubungan dengan sopan santun. Pendidikan bermaksud kembangkan etiket atau kesopan santunan dan etika, keberanian atau kemampuan bertindak yang baik harus pada peserta didik. Yang kelima, tanggung jawab. Sifat tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab yang telah dilakukannya. Wujud bertanggung jawab bermacam-macam, ada bertanggung jawab kepada diri sendiri. Bentuk tuntutannya adalah penyesalan yang mendalam, tanggung jawab kepada masyarakat atau norma sosial. Bentuk tuntutannya adalah sanksi-sanksi asosial seperti cemoohan masyarakat, hukuman penjara, dan lain-lain. Tanggung jawab kepada Tuhan atau norma agama. Bentuk tuntutannya adalah perasaan berdosa dan terkutuk. Yang keenam, ada rasa kebebasan. Rasa kebebasan adalah tidak merasa terikat oleh sesuatu, tetapi dengan tuntutan kodrat manusia. Artinya, bebas berbuat apa saja sepanjang tidak
bertentangan dengan tuntutan kodrat manusia. Jadi, kebebasan atau kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya memang berlangsung dalam keterikatan. Wujud hakikat manusia yang ketujuh, kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul karena manusia itu sebagai makhluk sosial. Yang satu ada hanya karena adanya yang lain. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Kewajiban ada karena ada pihak lain yang harus dipenuhi haknya. Kewajiban adalah suatu keniscayaan pada diri manusia. Artinya, seseorang yang tidak mau melaksanakan kewajiban berarti mengingkari kemanusiaannya sebagai makhluk sosial. Yang keenam, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah integrasi dari segenap kesenangan, kegembiraan, kepuasan, dan sejenisnya dengan pengalaman-pengalaman pahit dan penderitaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan adalah perpaduan dari usaha, hasil, atau takdir, dan kesedihan menerimanya. 2. Atau yang B, ialah dimensi-dimensi hakikat manusia, keunikan dan dinamikanya. Dalam hal ini ada 4 macam dimensi yang akan dibahas, yaitu 1. Dimensi keindividuan. Setiap anak manusia yang dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi dirinya sendiri. Inilah sifat individualitas. Karena adanya individualitas itu, setiap orang mempunyai kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda-beda. Setiap manusia memiliki kepribadian yang unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Baik, yang kedua ada dimensi kesosialan. Artinya, setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya ada unsur saling memberi dan menerima. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tampak jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Manusia hanya menjadi manusia jika berada di antara manusia lainnya. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Kesusilaan adalah kepantasan dan kebaikan yang lebih tinggi. Kesusilaan mencakup etika dan etiket. Manusia itu dikatakan sebagai makhluk susila. Yang keempat, ada dimensi keberagamaan. Pada dasarnya manusia adalah makhluk religius. Mereka percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau oleh indranya ada kekuatan yang menguasai alam semesta ini. Untuk pembahasan yang ketiga atau C, pengembangan dimensi hakikat manusia. Pengembangan dimensi hakikat manusia menjadi tugas pendidikan. Pengembangannya dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh 2 faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Untuk yang kedua, ada pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh adalah proses pengembangan dimensi hakikat manusia yang tidak seimbang antara dimensi yang satu dengan yang lainnya. Artinya, ada salah satu dimensi yang terabaikan penanganannya. Yang terakhir, atau D, sosok manusia Indonesia seutuhnya. Dinyatakan dalam GBHN bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan ini meliputi pembangunan secara lahiriah dan batiniah, pembangunan yang merata di dunia, di seluruh tanah air, serta keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.